Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat? Semoga hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengurangi nikmatnya kepada kita. Kita yang sering mengurangi rasa syukur kepadanya. Sahabat, semoga sampai detik ini kita masih mencintai Rasulullah. Kita masih mengagungkan Nabiullah. Kita masih menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sungguh tak layak kita mengaku sebagai umat Rasulullah jika sunnahnya enggan kita laksanakan. Wahai sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkisahkan tentang kisah umat Nabi Ibrahim kepada para sahabatnya. Dalam kisah tersebut, ada seorang hamba Allah yang memiliki kekayaan, yang memiliki tahta, yang memiliki keluarga, istri, anak. Dia gemar berbuat dosa, dia gemar zalim kepada orang lain. Lalu Nabi Ibrahim mendakwahinya dan menyuruhnya untuk bertaubat. Namun dia enggan. Ia enggan bertaubat kepada Allah karena merasa bahwa hidupnya masih panjang. Sahabat, dikisahkan dalam kisah tersebut bahwasannya bencana menimpa desa tempat tinggalnya. Harta bendanya habis, tak tersisa. Lalu dia berpikir untuk bertaubat. Namun kesombongannya menjadikan ia menunda untuk bertaubat. Ia katakan masih bisa nanti. Lalu dia mengajak keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya untuk pindah ke suatu tempat. Tak disangka dalam perjalanan terjadi bencana kembali, hingga sebagian besar keluarganya pun Allah cabut nyawanya. Tinggallah ia dan seorang anak lelakinya. Lalu ia putuskan untuk pergi ke sebuah hutan dan mengasingkan diri. Ia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tinggallah engkau di sini. Tenanglah. Ayah akan pergi berburu untuk mencari makanan kita." Tak disangka dia pergi berburu seharian, tidak mendapat barang buruan, hewan buruan seekor pun. Ketika hendak pulang, ia lihat ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Ia pun melesatkan anak panahnya yang ia kira itu adalah seekor hewan yang akan diburunya. Ketika ia tancapkan anak panahnya ke sesuatu benda yang bergerak di balik pepohonan tersebut, di balik tumbuh-tumbuhan yang bergerak tersebut, tak disangka ternyata yang terbunuh adalah anaknya sendiri. Lalu dia berpikir, apakah ini sebagai cobaan untukku agar aku bertaubat?
dengan simbah darah, ia tinggalkan anaknya, dan dia masih saja sombong dan tidak mau bertaubat. Ia tinggalkan anaknya. Pada masa itu, ada seorang raja yang tengah berjalan dengan para pengawalnya, sedang mencari seseorang yang akan mereka potong tangan dan kakinya karena telah berbuat jahat dan telah membunuh rakyatnya. Lalu raja bertemu dengan hamba Allah tadi. Raja mengira karena tangan dan kakinya berlumuran darah anaknya tadi, raja mengira bahwa dialah pembunuhnya, pembunuh rakyatku tadi. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk memotong tangan dan kaki orang tersebut dan meninggalkannya di hutan. Ia pun terseok-seok keluar dari hutan dan menemui Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku telah kehilangan semuanya. Aku telah kehilangan apa yang ada dalam diriku. Sekarang aku mau bertobat, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyuruhnya untuk bertaubat dan menuntunnya bertaubat kepada Allah. Akhirnya beliau pun wafat di pangkuan Nabi Ibrahim. Sahabat, apakah kita menunggu sampai kehilangan semuanya baru kita bertaubat kepada Allah? Apakah kita menunggu sampai ajal di tenggorokan baru kita bertaubat kepada Allah? Duhai sahabat yang dirahmati Allah, dalam keadaan diri kita yang setiap hari berlumuran dosa, setiap hari melakukan maksiat, setiap hari mengingkari keadaan Allah, mengingkari nikmat Allah, masihkah enggan kita untuk bertaubat? Sementara kita tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput diri kita. Sahabat, bisa jadi ujian-ujian yang Allah beri pada kita saat ini adalah teguran dari Allah agar kita kembali kepadanya. Bisa jadi kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah teguran dari Allah agar kita bertaubat kepadanya. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, mari bersama-sama kita saling mengajak kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.